Selamat berjumpa kembali bersama saya, Putu Subali. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perubahan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum PAUD dasar dan menengah. Ya. Dan sekarang sudah muncul Permendikbud baru, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Apa sih yang berubah? Nah, kita lihat. Jadi tujuannya saya sampaikan di sini yang pertama untuk memahami dasar hukum perubahannya, yang kedua menjelaskan substansi perubahan kurikulum, yang ketiga perubahan panduan implementasi, yang keempat menjawab keraguan pendidikannya. Nah, berikutnya kita mulai aja dari dasar hukum. Ya, dasar hukum pasti Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian PP Nomor 57 tahun 2021 dan PP Nomor 4 tahun 2022. Nah, berikutnya adalah Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024. Nah, ini yang terbaru, Permendikdasmen Nomor 13 tahun 2025. Nah, kerangka kurikulumnya, kerangka dasarnya itu pada prinsipnya, jadi ada tujuan, prinsip, landasan hukum. Nah, pendekatan yang saat ini yang terbaru digunakan adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, 4 komponen utama di kerangka kurikulum yang baru. Pertama adalah ada profil lulusan, kemudian ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar, terus ada kerangka kurikulum. Nah, berikutnya pembelajaran mendalam. Nah, pelajaran mendalam itu menyentuh harus ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Kemudian kontekstual dan reflektif. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif dan menghargai ilmu. Itu pembelajaran mendalamnya. Kemudian struktur kurikulumnya, nah di sini ada struktur PAUD ya, bermain yang bermakna. Kemudian di SD masih sama menggunakan fase A sampai C, SMP fase D, ya, SMA itu fase F, E sampai F. Kemudian yang inklusif itu fleksibel ya. Kemudian yang berikutnya perubahan pokok. Perubahan pokoknya jadi ada tambahan komponen kurikulum. Yang kedua ada penyesuaian struktur kurikulum, jadi kurikulumnya berubah. Bisa lihat strukturnya ya, ada perubahan pada strukturnya. Dan yang ketiga ada penegasan kegiatan kokurikuler. Kemudian yang keempat ada mapel pilihan, coding dan AI. Jadi di channel saya terus membahas tentang ini. Yang kelima, implementasi secara bertahap. Nah, implementasi bertahapnya, jadi PAUD dan kesetaraan ya bertahap atau boleh serentak ya. Nah, kalau yang SD atau SMP itu mulai dari kelas 1, 4, dan 7. Kalau SMA itu mulai dari kelas 10. Nah, peran guru dan sekolah. Guru ini untuk merancang pembelajaran. Nah, wakakurikulum menyusun strategi dan kepala sekolah memastikan kesiapan sekolah. Nah, hal yang penting dipahami di sini adalah transformasi bukan sekedar administrasi. Jadi, jangan seperti dulu ya, perubahan itu hanya sekedar administratif, tapi pelaksanaan di lapangan masih sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang kelebihannya adalah sekolah bisa berinovasi. Nah, ini yang paling penting adalah butuh pelatihan berkelanjutan ya. Jadi harus ada pelatihan-pelatihan. Jangan sampai gurunya tidak paham tentang ini, masih sama cara mengajar dan metodenya masih sama. Nah, kemudian ada tanya jawab dan diskusi, nanti silakan di kolom komentar. Kalau ada yang bertanya,
Nanti silakan apa sih yang ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan pasti balas satu persatu ya. Nah, silakan yang berkomentar. Nah, kemudian kesimpulannya adalah kurikulum bukan sekedar eh, isi pelajaran, tapi jendela masa depan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Yang mengikuti dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Ingat ya, yang suka dengan materi ini silakan like. Ya. Yang bertanya dan mau diskusi silakan di kolom komentar. Yang belum subscribe, subscribe karena saya akan membahas satu persatu di video berikutnya. Strukturnya di bagian mana sih? Kokurikulernya di bagian mana yang berubah, begitu ya. Nah, kita akan pelajari bersama-sama tentunya.